Hai guys, jumpa lagi dengan saya Eni Prayasti Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundas. Kali ini kita akan melanjutkan topik yang kemarin, 4 tokoh dalam satu kamar kos. Seperti biasa, tetap like, share, comment, and subscribe. Saya akan ditemani oleh Bapak Soekarno Aldro untuk melanjutkan kisah Kartosuwiryo. Mas Karno, kita melanjutkan obrolan yang kemarin. Iya. Kartosuwiryo ya. Iya. Kemarin kita sudah sampai pada agresi Belanda yang pertama. Iya. Ya. Iya. Ya, kita Jadi pada lanjutkan agresi Belanda yang pertama Iya. itu Kartosuwiryo mengibarkan bendera perang dengan pasukan Belanda, dan Kartosuwiryo menyerukan jihad Jihad, iya. untuk menghadapi pasukan Belanda pada waktu itu. 1 tahun kemudian terjadilah agresi Belanda yang kedua. Iya. Dan pada agresi yang kedua itu pun Kartosuwiryo tetap menyerukan jihad karena tidak setuju atas hasil perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Tetapi ini perjanjian ini kan ada campur tangan Amerika, Mas. Betul. Jadi perjanjian Renville itu diselenggarakan di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat. Iya. Itu. Dan hasil dari perjanjian Renville itu adalah terbentuknya negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan ini yang ditentang oleh Kartosuwiryo, ya? iya, itu yang ditentang oleh Kartosuwiryo. Gitu. Karena di dalam negara RIS itu ada negara Jawa, iya. ada negara Borneo, NKRI jadi iya, ada negara Sumatera. Iya. Jadi NKRI ini terpecah-pecah menjadi Republik Indonesia Serikat. Gitu. Dan ini memang tujuan agresi Belanda ini. Betul. Jadi agresi Belanda yang kedua ini tujuannya adalah memecah kekuasaan pemerintah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu, dan yang dipecah-pecah menjadi relatif baru merdeka ya. Iya. Masih Betul. rapuh gitu. Masih rapuh. Memang kita kan baru merdeka. Iya. Kita merdeka aja tahun 45. 47 sudah ada agresi Belanda yang pertama. 48 agresi Belanda yang kedua dan mengajak pasukan Amerika. Nah, itu kan terbukti dengan pemerintah Indonesia berseberangan dengan gerakan Kartosuwiryo ini. Nah, kendati Kartosuwiryo itu menentang dominasi atau hegemoni Belanda, negeri Hindia Belanda. Namun demikian, karena Kartosuwiryo pada tahun 49 juga memproklamirkan negara Islam Indonesia, maka terjadilah perang segitiga antara Belanda, Republik Indonesia, dan negara Islam Indonesia yang diproklamirkan yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo. Nah, apalagi gerakan negara Islam Indonesia itu didukung oleh Daud Berut dari Aceh dan didukung oleh Karang Mujagar dari Sulawesi Selatan. Nah, ini yang membuat pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu sangat khawatir bahwa negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila ini dirongrong oleh gerakan Kartosuwiryo dan para pendukungnya, yaitu Daud Berut dari Aceh dan Karang Mujagar dari Sulawesi Selatan. Nah, ending dari perselisihan ini apa, Mas, untuk Kartosuwiryo? Dan akhirnya tentara Siliwangi itu dikerahkan di Jawa Barat untuk mengejar TII atau Tentara Islam Indonesia, bentukan dari Kartosuwiryo itu. Akhirnya Kartosuwiryo itu melarikan diri, dan pada akhirnya pada bulan Juni tahun 1962 Kartosuwiryo itu ditangkap di sebuah gubuk di Gunung Keber antara Bogor dan Cianjur.
Dan 2 bulan kemudian, tepatnya bulan Agustus 1962, Kartosoewirjo menjalani hukuman mati. Ya, dan itu kan bukan berarti pergerakan tentara Islam Indonesia itu berhenti sampai di situ, Mas. Bisa juga begitu, Mbak. Itulah sebabnya Bung Karno sering dalam pidato-pidatonya itu menyebutkan jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, karena sejarah itu akan terulang. Betul. Makanya kita itu harus selalu waspada dengan gerakan apapun, karena sejarah itu akan berulang. Satu itu. Yang kedua, bahwa 4 tokoh ini, yaitu Kartosoewirjo, Bung Karno, Semaun, dan Musso, ini adalah yang dulunya satu kamar kos di rumah Haji Umar Said Cokroaminoto, satu guru, melahirkan beberapa paham. Berbeda paham. Di mana Kartosoewirjo memperdalam Islam sebagai fondasi gerakan politiknya, Bung Karno dengan nasionalismenya, sedangkan Semaun dan Musso dengan sosialis dan komunisnya. Jadi kalau kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita tidak bisa menafikan kontribusi semua tadi. Bahwa Kartosoewirjo pun juga menyerukan jihad itu, menyerukan jihad itu untuk juga hegemoni pemerintahan Hindia Belanda. Sama Semaun dan Musso yang komunis tadi juga punya kontribusi. Karena mereka juga mendobrak dominasi daripada pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Gitu. Dan ini yang perlu anak-anak muda milenial tidak bisa dinafikan. Betul. Gitu. Ini generasi muda harus tahu, gitu kan. Jadi, supaya tidak mudah terprovokasi juga seperti itu. Iya. Sejarah itu memang realitanya seperti itu. Itu kan realitas sejarah. Iya. Oke Mas Rama, mudah-mudahan ini yang bisa memberikan kontribusi kepada pemahaman anak-anak muda supaya lebih safety untuk menghadapi kondisi yang sekarang. Tidak melupakan sejarah. Jadi lebih objektif di dalam memandang sejarah Indonesia yang sebenarnya. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Rama. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa, itulah akhir dari sejarah 4 tokoh nasional dalam satu kamar kos. Jangan lupa tetap like and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.